pacaran sebelumnya? Apa pernah ibu suka dengan orang lain sebelumnya? Iya kan? Ada laki-laki 1, 2, 3. Ada yang pacaran, ada yang nggak pacaran, cuma dari jauh aja 3. Kan gitu. Betul ibu? Tapi kenapa yang datang lamar yang berani itu suami ibu sekarang? Ibu pernah mikir nggak? Saya itu berpikir ibu. Saya pernah bilang kemarin ibu, yang pengajian kemarin pertama itu, perkenalan saya dengan ibu ini. Saya udah melamar 2 perempuan ibu, tapi jadi nikahnya sama yang lain, sama yang sekarang jadi ibu. Begitulah takdir Allah ibu. Makanya Allah Rasul bilang apa bu? Qaddarallahu wa masyaallah fa'al. Ini takdir Allah. Anak ibu itu bukan kemauan ibu sama suami, bukan. Berapa banyak orang bu yang mengharapkan kalau bisa setelah nikah itu hamil, tapi nggak hamil. Ada yang 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Bahkan kenalan saya di depan sini nih 20 tahun baru punya anak. Bahagianya bukan main. Digebuk pun nggak boleh, dimarahin nggak boleh. Saking sayangnya, kenapa? Karena 20 tahun menunggu anak baru dapat ibu. Cuma dilihatin, udah terserah kamu nak mau ngapain, minta apa nak? Bu, kalau diturutin semuanya hancur kan? Hancur. Itulah beratnya. Makanya kalau Allah bilang, wa in ta'uddu nikmat Allah, kalau kamu hitung nikmat Allah, lebih besar nikmat Allah ketimbang nikmat yang ada pada yang kamu kasih itu. Kecil bu. Ibu nolongin orang lain karena Allah yang membuat ibu bisa nolongmu. Karena hati ibu tuh sebenarnya gak suka nolong. Iya, orang pelit tuh. Pelit. Kita itu pelit ibu. Manusia itu lemah. Ibu gak percaya, buktiin aja. Udah banyak contohnya ibu. Kita itu. Lalu mengapa kita tidak bersyukur kepada Allah, malah bersyukur kepada manusia? Dia mau udah nolongin saya. Betul dia nolongin bu, tapi yang membuat dia nolongin ibu itu bukan karena dia, tapi karena Allah yang mengetuk hati dia untuk nolongin ibu. Kenapa ibu gak ke Allah dulu baru ke dia? Sehingga akhirnya kita menjadi penjilat. Mohon maaf ibu ya, kalau saya arahkan ke sana. Menjadi penjilat. Apa penjilatnya ibu? Orang yang pernah nolongin ibu, lalu kemudian dia berbuat dosa, ibu nggak berani kasih tahu, nggak bakalan berani. Kenapa? Dia udah pernah nolongin ibu, kagak enak. Contohnya di pemerintahan ibu. Benar nggak? Benar nggak? Itulah mengapa kita nggak boleh sama manusia, sama Allah ibu. Bukan pulpen saya. Berat ibu. Saya ditawarin formulir ibu, anggota DPRD dari beberapa partai. Saya bilang ke istri saya, "Ma, ini gimana?" Langsung disusun, ada 5 partai, dirobekin semua. Nanti kamu lupa sama saya. Kalau udah lupa sama saya, berarti kamu lupa sama Allah. Loh, ini kan masyarakat. Sekarang adik itu di masyarakat. Tiap hari udah ninggalin saya kok dari pagi sampai malam. Kan udah ganti. Saya bukan orang Medan ibu, tapi saya punya marga Medan. Simatupang kan kemarin. Siang malam tunggu. Nah itu ibu. Nah iya, karena saya dakwah. Makanya kadang-kadang Bu Ibu juga nanya ke saya, bisa nggak Pak Ustaz? Kenapa? Karena saya kadang-kadang bisa ibu. Harus keluar daerah safari dakwah. Bu, jasad ini memang punya Allah ibu. Jasad ini memang dipeluk oleh istri ibu. Tapi badan ini ibu dibutuhkan oleh semua ibu. Lalu pertanyaannya, jasad ini untuk siapa? Kan begitu ibu. Apakah untuk istri saya? Tidak. Apakah untuk orang-orang? Tidak. Untuk Allah ibu. Dari Allah kembali ke Allah. Asal tanah kembali tanah. Kan begitu bahasanya. Kenapa kok bahasanya begitu Pak Ustaz? Supaya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, bukan bersyukur kepada manusia. Karena kalau bersyukur sama manusia ibu, kita akan hilang kebenarannya, hilang kebijaksanaannya. Ibu masak di rumah
Ibu masak di rumah itu karena Allah, jangan karena suami. Kalau karena suami, ibu ada pahala. Kan innamal a'malu binniyat, supaya disayang suami saya masak. Jangan ibu, jangan. Saya masak buat anak saya, salah. Saya masak karena Allah yang memberikan amanah kepada saya. Siapa amanahnya? Suami saya, anak saya. Itu ibu. Sering saya dengar itu ibu-ibu bilangnya begitu. Nah, makanya Allah bilang, wa in ta'uddu ni'matallah. Ini ayat disuruh mengingat nikmat yang paling banyak itu siapa sih? Suami elu apa? Gue nih, kata Allah. Contoh ibunya, bahasanya begini. Teman elu apa suami elu? Kan gitu ibu. Termasuk anak kita ibu. Lalu kemudian ibu la tusuha. Kalimatnya pakai tusuha Pak, Bu, bukan hisab. Biasanya bahasa Arab itu hitungan itu pakai hisab, tapi tusuha. Nikmat-nikmat yang khusus. Coba ibu nikmat yang khusus apa saja? Iman ibu, siapa yang ngasih? Islamnya ibu, siapa yang ngasih? Perbuatan baik ibu, siapa yang ngasih? Tapi kenapa perbuatan baiknya sama orang, bukan sama Allah? Kenapa iman ibu sama makhluk-makhluk? Kenapa iman ibu nggak sama Allah? Kok ada? Ada. Ibu lebih takut kehilangan kecantikan daripada kehilangan Allah di dalam hati ibu. Ada ibu. Ada ibu. Nggak berani cuci muka karena make upnya lebih mahal daripada sholat. Betul nggak? Nggak berani bu. Kalau kena itu begini aja. Kenapa? Make up 1,5 juta skincare saya. Allah bilang apa ini? Hitung nikmat Allah. Andai kalau Allah nggak ciptain pipi, bisa nggak skincare itu nempel? Bahan-bahan skincare itu dari siapa? Kenapa nggak mikir ke sana? Mohon maaf ibu, ketika saya nikah, saya ulang lagi nikah, terus dibedah gini. Nikah sama orang Jawa ya begitu, udah tebal di muka ibu, malah dulu masih kurus ibu. Akhirnya apa ibu dibedah? Merah, ungu, kuning itu bu. Dibilang sama mertua, Mas, nggak boleh mandi yuk. Kaget saya. Terus kalau wudu, pokoknya nggak boleh mandi menurut. Kalau mandi nanti hujan turun. Kacau ini. Saya bilang sama istri saya ini musafir. Nah itulah kalau ngerti agama enak ibu. Nikahnya di Tulungagung. Saya musafir dong. Jadi saya bisa mandi sore. Sembunyi-sembunyi ibu saya mandi. Ketahuan juga ibu. Mas, gak boleh mandi. Nanti hujan dulu. Kacau ini. Udah kagak enak ibu. Panas kita bilang. Akhirnya apa bu? Tahu-tahunya besoknya baru hujan ibu. Kan pernikahan Jawa kan seminggu tambah 2 hari. Seminggu itu baca-bacaannya, ini iditnya. Nanti 2 hari itu karena memang bapak ibu lurah, ya semua lurah diundang pastinya. Bupati juga diundang ibu. Yang hadir banyak ibu. Capek banget ibu. Begini aja terus. Ya itu benar-benar ibu. Tapi yang jadi pertanyaan saya, hujan itu nikmat Allah. Kenapa takut dia turun? Karena ada acara. Kasihan dong rumput-rumput yang butuh air hujan, kambing yang butuh air hujan, orang-orang yang sawah itu butuh air hujan. Kok gara-gara nikah anakmu kepingin berhenti semua? Itu loh bahayanya kita ini. Bahaya kita itu. Makanya Allah ingatkan manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 tuh. Innal insana khuliqa haluma. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Al-Ma'arij itu. Idza massahu sarru jazua. Kalau dikasih yang jelek ngeluh. Wa idza massahu khairu manu'a. Kalau dikasih yang baik ngeluh.
Di ayat 19 sampai 21 ibu. Udah benar nggak bu? 18 atau 19 ibu? 19 ibu ya? Sampai 21 bu ya? Itu manusia ibu. Coba ibu lihat ibu. Sekarang ibu ngeluh kan? Badan kegemukan. Yang kurus ngeluh karena kekurusan. Yang hitam ngeluh hitaman. Putih ngeluh karena keputihan. Ngeluh itu. Yang pendek ngeluh, aduh enak banget ngeluh ya, tinggi. Yang tinggi, wah gue juga pusing. Ngeluh ibu, panas ngeluh, hujan ngeluh, semuanya ngeluh bu. Bu, orang yang ngeluh itu orang bersyukur nggak? Bersyukur nggak? Kalau begitu jangan pernah ngeluh lagi. Keluar dari sini ibu, nanti kalau panas jangan ngomongnya bu ya. Panas banget hari ini, jangan bu, udah biarin aja bu. Memang udah panas nih bu. Betul nggak bu? Nanti tunggu aja ibu, kalau hujan ibu banjir. Sekarang Katulampa itu 0. Katulampa airnya 0, berarti Jakarta aman dari banjir. Kan begitu. Nanti Katulampa kalau udah naik ibu, banjir juga Jakarta. Nah, itu yang disebut lagu suha ibu. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Udah ibu nggak bersyukur, udah ibu sering kufur, udah ibu nggak ingat nikmat Allah, tapi Allah tetap kasih nikmat kan? Kalau ibu nggak kasih, kalau ibu mah ribet, maaf dulu, minta maaf dulu, kalau mama sakit. Kalau enggak. Betul bu? Nah, yang betul itu biasanya pengalaman. Itu. Saya nggak bakalan terima maafnya kalau dia belum datang. Enggak. Ustaz udah ngomong, orang yang paling pertama memberikan maaf dialah yang lebih baik daripada belakangan. Walaupun benar bu, ya walaupun benar, bu tetap aja. Enggak. Beda itu. Nanti kalau ada yang minta maaf, itu pasti mulutnya doang. Dia sujud duluan. Coba. Benar bu ya? Kalau kayak begitu ibu, kira-kira orang bersyukur kan? Itu ngeremehin nikmat Allah. Bu mau benar mau salah urusan dia dengan Allah, bukan dengan saya. Yang paling penting adalah dia sudah mau meminta maaf. Itu udah paling berat itu. Kalau ibu memaafkannya itu paling berat, benar nggak? Memaafkan orang lain itu lebih berat daripada ngangkat batu. Kalau ngangkat batu mah ibu mah bisa artinya, walaupun dengan dorong-dorong bu. Tapi kalau memaafkan orang 5 hari belum sembuh bu, masih tutup mata ibu narik nafas, udah kayak orang melahirkan. Kata dokternya bu, ini pembukaan 9 ibu ya, 10, ntar baru keluar nih bu. Tarik nafas, lepasin mulut, kan gitu ibu. Sama ibu. Kalau ibu datang ke orang-orang psikolog, maka dia akan bilang begini, ibu lagi emosi, tarik nafas ya bu, lepasin bu. Betul? Langsung turun semuanya. Karena yang melingkupi kita, bu, yang membuat kita menjadi orang kufur, itu karena kita tidak pernah menganggap itu benar dari Allah, menganggapnya dari manusia. Bu, coba ibu husnuzon sama Allah, aman. Hidup ibu aman bu. Kalau semua orang ini bu pandai bersyukur ibu, nggak ada yang maling, nggak ada yang maling. Kalau semua orang pandai bersyukur ibu, suami istri nggak bakalan cerai, istri nggak bakalan cari selingkuhan, suami nggak bakalan cari selingkuhan, anak nggak bakalan cari teman yang lain buat dengerin ngomongannya, karena di rumah udah didengar sama ibu sama bapaknya. Kan gitu ibu. Anak malah nyari kan, siapa yang dengerin? Pacarnya. Siapa yang dengerin? Temannya. Itulah yang dia temani. Padahal anak itu anak ibu. Jadilah anak kita itu anak yang kufur. Siapa yang didik dia menjadi orang kufur bu? Kita kan? Nah, jangan bilang orang tua lagi. Bu, diingatkan sama Rasul. Apa sama Allah di sini bu? Surat An-Nahl ayat 53 ini. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Coba ibu perhatiin. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari siapa? Dari siapa bu?
dari Allah. Tapi ibu bilang gara-gara lo nih gue jadi begini, makasih ya. Ibu nggak sujud sama Allah dulu. Ibu nggak terima kasih sama Allah dulu. Terima kasihnya sama orang yang ngasih. Padahal orang itu ngasih karena Allah yang membuka hatinya untuk membantu ibu. Padahal ibu bukan siapa-siapanya, bukan saudaranya. Nah, saya sedang membuka ibu agar supaya kita tidak meremehkan ibu, siapapun. Kadang-kadang kalau punya pembantu juga begitu. Oh, alhamdulillah punya pembantu ibu. Ada yang nolongin, ada yang ringanin. Ini enggak. Neng, ambil aja. Neng, ini belum aku, Neng. Itu belum habis udah. Bendera korban. Ya Allah. Padahal ibu kan bisa. Bu, mohon maaf saya kasih ilmu kesehatan. Kalau ibu nggak bergerak, semuanya dikerjain pembantu. Ibu kapan sehatnya? Yang namanya pembantu berarti pembantu. Berarti kan ibu dulu yang kerjain. Yang kagak bisa dikerjain ibu pembantu. Ini udah semuanya bantu semua. Akhirnya apa bu? Suami ibu jadi kita hanya diem. Suami ibu jadi suaminya membantu karena semuanya diurus. Anak ibu menjadi anak pembantu karena anak ibu diurusin. Makanya anak ada yang tidak pernah mau jauh membantu. Kenapa? Urusannya diurus oleh pembantu. Itu bu, berarti salah dong pembantu. Bukan salah pembantu, salah ibu. Nggak bijak. Semua muatnya oleh pembantu. Salah ibu. Namanya juga IRT. Ya kan bu? Ya, kalau kita cerdas aman ibu. Nggak bakalan salahin IRT-nya. Nggak bakalan salahin suaminya, salahin anak. Bu, kembali hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum engkau dihisab. Coba perhatikan diri kita ibu. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Sudahkah kita menjadi orang yang lebih baik? Sudahkah kita menjadi orang yang bijaksana? Sudahkah kita menjadi orang yang mendekatkan diri hanya kepada Allah? Sudah belum? Kalau belum bu, perbaiki one by one, step by step. Kan begitu. Fa'amal mastata'tum, kata Allah itu, lakukanlah semampu kita. Bukan dipaksa, jangan dipaksa ibu. Sholat aja ibu kalau nggak bisa berdiri boleh duduk kalau kuat. Kalau nggak bisa juga duduk bu, udah duduk selonjoran. Nggak bisa juga duduknya pakai duduk iftiros, nggak bisa juga. Karena pinggangnya masih sakit, ya wes turu aja. Ngerti kan bu? Nah, tidur aja bu. Sholatnya bu. Nah, kan begitu. Nggak bisa juga disaratin pakai mata. Nggak bisa juga disolatin. Kan ribet amat. Kalau udah disolatin berarti orang itu, nah, kalau bahasa ibu sekarang menyinggui. Bahasa ibu sekarang menyinggui. Tuh. Jadi semua nikmat itu dari Allah. Lalu kemudian tsumma idza massakumud durru fa ilaihi tajrun. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Ibu, madorot itu bukan dari Allah, dari siapa? Dari ibu. Karena ibu ngikutin nafsu. Ini semuanya Allah, sakit Allah, kemalingan Allah. Enggak ibu. Enggak. Kalau ibu kemalingan di rumah mungkin mesin air kemalingan, emas timbul kemalingan, mungkin ya bu ya, karena kita selalu terbuka. Kadang-kadang pakai emas itu kelihatan bener gitu. Kan gitu ibu. Jadi orang tuh, wow, jangan ibu. Lalu kemudian kata Nabi ibu, la yashkurullaha man la yashkurnas. Tidak disebut orang itu bersyukur kepada Allah kalau tidak bersyukur, kalau tidak berterima kasih kepada manusia. Enggak disebut ibu. Tapi ingat, berterima kasih kepada manusia itu bukan
bukan berarti poinnya manusia, enggak. Poinnya Allah. Saya berterima kasih kepadamu karena Allah memberikan pertolongan lewat kamu. Itu. Nah, oke Bu. Abu Hurairah. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Man lam yashkur an-nasa lam yashkur. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, ya tidak berterima kasih kepada Allah. Enggak. Makanya ibu coba peduli sama tetangga. Kenapa ibu? Kadang-kadang Bu halaman depan kita disapuin sama tetangga. Jangan pakai sudut-sudut segala. Terus tiba-tiba tetangga mau nyapu minjem sapu, nggak kasih lagi begitu. Kasih Bu. Cuma sapu doang ibu. Hilang bisa diganti lagi. Tapi hilang rasa syukur nggak bisa diganti, susah. Hilang rasa syukur ibu, susah mengembalikannya Bu. Jadi ibu kalau mau tenang itu Bu, bukan banyak harta, bukan ibu cantik, ibu pendek, ibu tinggi, ibu imut, bukan. Ibu tidak akan membuat ibu tenang. Mohon maaf. Yang membuat ibu itu tenang, rasa syukur ibu terhadap apa yang Allah berikan sama ibu. Alhamdulillah ya Allah, walaupun hidung saya pesek ya Allah tapi hidup. Izinnya Bu ya, artinya itu. Alhamdulillah. Walaupun saya ini miskin, tapi Allah masih memberikan tetangga-tetangga yang baik sama saya. Itu ibu. Yang kaya bilang, alhamdulillah ya Allah saya dikasih tetangga yang miskin-miskin sehingga saya bisa mengeluarkan uang ibu. Dan akhirnya ibu saya tolong. Ketika nanti ditanya oleh Allah, apa ibu? Dari mana hartamu? Oh iya saya kerja. Dibelanjakan kemana hartamu? Oh iya, saksinya tetangga-tetangga saya. Sampai Nabi itu bilang Bu dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Muslim, barang siapa yang mendengar tetangganya kelaparan lalu dia tidak peduli, maka nanti di yaumil akhir tidak akan mencium baunya surga. Itu tidak cium bau, tidak kecium Bu, padahal jaraknya itu segini dekatnya tuh. Udah kayak Covid tadi tuh. Yang kemarin ibu kentut suami kagak kedengaran ibu, kedengaran tapi baunya kagak kerasa. Ya kan Covid kemarin gitu kan Bu? Ya Bu, sampai dikasih nyinggung, bau nggak? Enggak. Padahal biasanya kan gitu biasanya Bu. Nah, itu baru Covid. Nanti di yaumul akhir Bu, ada baunya surga. Jaraknya Bu, ada yang menyebutkan 100 meter, ada yang menyebutkan 1000 meter ibu. Itu bisa kecium baunya surga ibu. Tapi ini dekat ibu, nggak kecium. Kenapa ibu? Karena tadi salah satunya. Nah, kemudian ibu ada lagi hadis dari As'ab bin Qais, riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi dan lain-lainnya. Inna ashkaran nasi lillah. Sesungguhnya orang yang paling bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, siapa yang di antara mereka yang paling pandai berterima kasih kepada manusia? Tubuh. Ada nggak? Udah berterima kasih belum sama suami? Suami berterima kasih kepada istri. Nanti dibilang ngegombal lagi. Jangan ibu, biarin aja Bu. Tinggal dibalikin aja. Kalau suami tiba-tiba bilang, Mama terima kasih pagi ini engkau telah memasak untukku yang enak sekali. Jangan begitu, salah ibu jangan. Jangan. Iya ayah, saya juga terima kasih karena engkau telah memakannya. Susu tadi kan begitu yang diinginkan. Katanya pengen keluarga cemara, ceria dan mesra. Ini nggak dibikin. Kadang-kadang kita bikin itu mesranya sama temen. Oh dia mau bisnis saya Pak Ustaz, angkat temannya ketawa. Kalau ngomong panjang, giliran sama suami, ambil HP, ketawa di HP-nya. Suami ada di samping. Iya benar, belajar gila. Kalau dulu ibu, gilanya itu sama telepon yang ada di jalan ibu yang pakai koin. Masukin 1.500, katakan berapa menit langsung habis. Orang bilang gila ini. Sekarang gilanya sekarang
Ada salah seorang habib bilang setan gepek. Bu, coba ibu tinggalin HP di rumah, berani nggak? Enggak bakalan berani, langsung mati kutu dia. HP ku di rumah. Nah, coba tinggalin hati ibu di rumah, kagak bisa. Beda kan? Baik ibu, kata yang Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang membuat kita selalu lalai dari nikmat itu ada tiga. Ada tiga ibu. Yang pertama, nikmat yang nampak di mata hamba. Nikmat yang di mata kita ibu. Ayo, yang di mata kita kira-kira apa ibu? Ibu lihat suami, nikmat bukan bu? Ibu lihat anak, nikmat bu? Ibu lihat di kantong di karung itu ada beras, nikmat bu? Buka kulkas ada sayur, nikmat bu? Tinggal dimasak. Aduh, kok saya jangan ngomong itu, Ustaz. Saya ini makannya dahulu katup pagi ini, ya kan? Sama tempe goreng. Alhamdulillah ibu, sebelah sama ibu ada orang yang tidak makan pagi. Kenapa tidak makan pagi? Bukan mau diet ibu, karena memang kagak ada makannya. Sekali sehari dia makan ibu. Namanya apa? Gembel. Betul nggak bu? Lalu kemudian ibu kedua, nikmat yang diharapkan kehadirannya. Kadang-kadang kita sering ibu, kalau tadi saya contohkan ibu kepingin pacar yang pertama jadi suami ibu, ternyata jadinya main lain, betul bu? Lalu kemudian punya anak, pingin punya anaknya kayak Roger dan Wata, gitu kan? Padahal kita nggak lihat nih fisik kita sendiri, kan gitu ibu. Pingin anaknya itu kayak yang cantiknya kayak Ayu Ting Ting, iya bu? Kepinginnya kayak siapa lagi bu? Zaskia Mekah, Oki Setiana Dewi. Kepingin yang kayak begitu cantik, soleha, artis, bu? Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ibunya Oki nggak pernah mengharapkan yang keluar itu seperti Oki. Sekarang ibu minta kayak Oki. Mohon izin, mohon maaf ibu, ketika saya tanya sama orang yang mengadakan 7 bulan, bacaannya apa suratnya? Maryam. Surat apa lagi? Yusuf. Ketika saya tanya, bu, kenapa nggak surat yang lain aja? Kenapa harus Maryam sama Yusuf? Yusuf kan ganteng Pak Ustaz, Maryam itu kan cantik Pak Ustaz. Saya tanya balik, ibu pada ketemu di mana sama Maryam? Sampai ibu bilang Maryam itu cantik dari mana? Ibu bilang gantengnya Yusuf itu, ibu ketemu di mana sama Yusuf? Di mall. Itu bukan Yusuf, Nabi Yusuf. Itu namanya Yusuf Sulaiman yang tukang kain lagi main di mall. Atau Yusuf Islami yang penyanyi itu yang masuk Islam. Nabi Yusuf beda. Sahabat nanya ke Nabi, ya Rasul, Nabi Yusuf itu kan ganteng ya Rasul. Betul, Yusuf itu memang ganteng, tapi ganteng pada zamannya. Zaman sekarang yang paling ganteng saya, kata Nabi Muhammad. Gitu. Lah ibu masih juga Yusuf. Sekali-kali baca surat Muhammad gitu ya. Betul nggak bu? Kenapa ibu nggak baca surat Muhammad? Pingin bagus suaranya, baca surat Hud. Kan yang paling bagus surat itu Nabi Hud. Nah kenapa Yusuf sama Maryam aja dibaca? Bu, memang anak yang dilahirkan itu tidak serta-merta ngikutin orang tuanya. Udah banyak contoh. Di zaman Nabi ada ibu yang cantik, kulitnya putih, tingginya oke, 175, nggak semampai gitu ya, semeter kagak sampai gitu. Bapaknya juga tinggi ibu, karena orang Arab itu mancung-mancung, putih-putih dua-duanya. Tapi anak yang dilahirkan hitam, keling, ribut suaminya. Kata suaminya apa bu? Ini bukan anak saya. Pasti kamu main sama laki-laki lain. Siapa laki-laki itu? Lapor ke Nabi. Kata Nabi, tunggu dulu, jangan buru-buru. Dicek ibu, ternyata ini keturunan kakeknya. Ditodong itu
anak, kamu harus jadi seperti ini. Salah, itulah salahnya. Bu, saya punya sepupu, Bu. Sepupu masih dekat sama saya ini, melahirkan seorang anak laki-laki namanya Ismail. Ibunya itu keriting rambutnya, Bu, hitam. Kalau saya masih sawo matang, Ibu, ibunya masih agak hitaman, Bu. Ya, Bu. Bapaknya lebih hitam lagi, keling. Yang lahir Ibu namanya Ismail, sepupu saya, Ibu, bule. Mulai dari rambutnya sampai kakinya sampai mata, semuanya bule. Nggak ada warna yang lain, Ibu, semuanya bule. Mata-matanya sampai matanya itu, Bu, mata orang bule, bukan mata kita, Bu. Kita kan hitam putih. Biru, Bu. Kita biru. Nah, kita tuh hitam putih, Ibu. Kalau biru itu karena lihat di 50 kan gitu. Nah, kalau lihat 50 itu biru, lihat 100 ya merah. Itu kita ini. Nah, jujur ya, benar tuh, Bu. Nah, akhirnya Ibu, Ismail jalan sama saya ke Pulau Komodo, Bu, naik ferry. Kebetulan sepupu saya ini kita bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya lancar, Ibu. Terus kemudian ada bule dari Prancis bilang, kamu dari mana? Saya dari sini. Bohong kamu. Masa kamu dari sini? Iya, ini saya punya ID card. Dikasih tahu sama dia itu, Bu. Enggak, bohong kamu. Bohong kamu. Ini saya punya adik sepupu, ditunjuk saya. Loh, adik kamu jadi hitam, kok kamu bule? Digituin aja, Bu. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Sampai bule itu datang ke tempat kami. Lihat ibunya, ini ibu kandung saya yang melahirkan saya. Bule itu, kok ganteng yang anaknya ya? Hidung mancung, Bu. Bule. Waduh, sekarang mah ke bule-bule. Enggak boleh dibule-bulein. Benar, Bu? Benar kan? Nah, rambut hitam dibule-bulein. Pas kalian ngajakin ngobrol cuma yes no doang. Mohon maaf, Ibu. Yang asli bule aja begini hitam, Bu, ngerendam tuh di Bali. Iya kan? Lah kita takut, Bu, jadi orang hitam, maunya jadi putih. Akhirnya mandi susu putih, Bu. Kan, Bu, Allah sudah ciptakan begitu, Ibu. Jadi disinilah kita itu termasuk orang yang meremehkan nikmat Allah. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qayyim, nikmat yang diharapkan kehadirannya, diharapkan itu putih, ganteng, hidung mancung, tinggi. Akhirnya apa terjadi, Bu? Kita kufur. Obat sampai dicari-cari, mahal sekalipun dibeli, tapi giliran sedekah kagak, infak kagak. Betul kan, Bu? Lupa kita itu. Sampai rela mohon maaf di beberapa orang, kalau di sini mah aman, ibu-ibu di sini mah aman. Sono yang jauh, ujung sono, uang suaminya ditilep hanya buat skincare. Coba itu, apakah itu tidak berdosa? Itu berdosa itu. Beda itu, bukan kagak pelit itu. Bukan masalah. Saya kan bilangnya kagak pelit, saya bilangnya uang jajan buat hari itu ditelep sama istrinya buat beli skincare. Padahal kalau dia ngomong dikasih lah istri. Tapi kan dia bisa kemampuannya. Ini enggak. Mohon maaf, Ibu. Nanti dijawabnya apa? Istri yang baiknya kayak begitu, walaupun suami kagak beli, ya udah kita kan bisa nakal-nakalin tuh uang. Itu maling. Karena uang itu diperuntukannya bukan untuk itu. Makanya diajarkan jujur. Alaikum bisidiki, kata Nabi, wajib jujur itu, Bu. Apa itu tidak termasuk kufur? Kufur itu. Ini pasti banyak yang nanya nanti. Nah, karena banyak Ibu, mohon maaf. Jangan Ibu kalau memang dikasih uang Ibu jajannya 100.000 hari itu, kepentingannya adalah buat makan, buat jajan anak, udah, Bu, jangan diganggu. Ibu ganggu suami, Bu. Terus buat saya skincare-nya mana? Biasa tambah cantik. Lain Ibu. Bukan benar. Bukan. Nah, makanya nanti Bu sesuai perjanjian. Ibu itu terima enggak? 1 bulan dikasih jajan 3 juta, dikasih jajan cuma 5 juta. Kalau Ibu udah ridho, berarti Ibu harus kelola
semuanya ada di situ. Tapi kalau hari itu ibu dikasih 100.000 buat beli itu kata ibu, terus dipakai yang lain, berarti itu subhan. Makanya Nabi bilang ibu, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Kelihatan uang itu halal ibu. Betul kan bu? Kan dikasih. Kembali lagi ke masalah niat ibu, innamal a'malu binniyat. Ibu tadi minta uang buat apa? Buat jajan rumah tangga, beli sayur, beli tempe, beli ikan. Hari itu tiba-tiba ada sisa. Diuji ibu, kira-kira ibu jujur gak sisanya nih? Kalau buat nambah jajan besok gak jadi masalah ibu. Tapi kalau ibu pakai buat beli yang namanya dasar, itu ibu. Berarti ibu sedang menyalahgunakan keuangan. Mohon maaf ibu. Ini banyak yang nanya. Sengaja saya kasih begini sengaja. Nah, tenang gue itu, masih belum selesai itu, karena hitungannya. Ini seru ibu, ini seru nanti nih. Ini sengaja saya buka biar kita diskusi rame nanti tentang itu. Pasti tentang itu dong ibu. Kemudian ibu yang ketiga, nikmat yang tidak dirasakan. Coba nikmat yang tidak dirasakan apa ibu? Sehat. Padahal ibu sering minta. Tapi syukurnya nikmat sehat itu tidak pernah kita lakukan. Ibu merasakan nikmat sehat itu ketika ibu mendapatkan sakit. Maka berarti sakit itu nih. Kenapa ibu marah-marah sakit? Itu kan ibu nggak mau sakit, tapi Allah yang mau ibu sakit supaya ibu sadar. Mulut ibu akan mengucapkan kalimat zikrullah ketika ibu sakit. Ketika ibu dapat musibah, betul nggak bu? Sehat ibu itu sombongnya bukan main. Gue dong, jangan terus. Lu dikit-dikit sakit. Ya Allah ya Allah, nggak begitu ibu. Hati-hati, ada teman sakit, kita sehat ibu, kamu sakit, makanya kan suruh doa. Apa doanya bu? Allahumma anta syafi, la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqama. Atau ya Rabban nas, idhibil ba'si ismi anta syafi, la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqama. Coba ibu kalimat itu. Ibu minta sama Allah supaya disehatkan bu. Atau yang paling pendek, ibu sama ibu nih, tiba-tiba ibu ini bilang ke ibu ini, ibu ya Allah saya lagi sakit ibu. Ibu datang pegang dadanya, syafaqillah, pegang ibu dadanya. Tapi saya nggak boleh, saya kan bukan suaminya, nggak boleh ibu. Nggak boleh. Tapi dari ibu pegang syafaqillah. Apa memang ada contohnya dari Nabi? Ada, boleh dalam hadis Tirmidzi, pegang dadanya. Katakan, syafaqillah. Pegang ibu, anak ibu lagi sakit ibu pegang, syafaqillah ya nah. Sambil diletakkan, nanti ada sampai disuruh membaca Fatihah. Itu ibu. Nah, jadi kembali lagi yang dirasakan. Ada nikmat gak sama suami? Ada. Tapi gak pernah dirasa nikmat. Ada nikmat gak sama anak? Ada. Tapi gak pernah dirasa nikmat. Kenapa? Karena kita tidak pernah menganggap itu nikmat. Kapan dapatnya nikmat? Ketika ada musibah. Apa musibahnya ibu? Suami sakit atau ibu sakit, tiba-tiba oleh suami ditolong, digendong. Ya Allah, contohnya bu, kan ada ibu yang aduh suami yang baik 6 tahun loh ya Allah, istrinya udah jatuh sakit, kan ada tuh. Padahal dari sebelumnya suaminya udah ditolong oleh istrinya, sakit juga, makanya oleh suami ditolong juga, digendong ibu, karena kemo istrinya itu 6 tahun ibu, luar biasa itu laki-laki itu. Ada juga perempuan sampai kagak mau cerai, ngurusin suaminya yang stroke. Ada ibu. Apa itu jadi pelajaran? Itu seharusnya jadi pelajaran.
netizen beda, cuma diomongin, kalau perempuan sekarang mana ada, ribut netizen, pendosa sebetulnya. Mohon maaf ibu, netizen itu pendosa, ikut campur urusan rumah tangga orang. Bu, kalau ada masalah rumah tangga, jangan pakai sekarang itu dikit-dikit status. Aduh, hari ini ya Allah, suamiku yang baca berapa orang. Bu, ibu minta validasi manusia tidak bisa nolong ibu. Tapi kalau ibu minta validasinya Allah akan tolong. Jangan bikin status ibu. Bu, jangan sekarang ibu kentut aja bu, di video ibu dipasang di Instagram. Mandi telanjang aja di dalam WC ibu, dipakai video. Halo guys, berapa viewer ya? Ayo, kita lagi. Ya Allah, berak aja bu. Tahu gak apa yang bunyi? Astagfirullahaladzim. Bu, itu manusia tidak bersyukur. Hati-hati. Baik ibu, karena saya bilang tadi udah pas ibu 3 SKS itu bu. Saya udah perhitungkan ibu. Ini 17 slide ibu. Kesehatan juga nikmat dari Allah. Tadi ibu sudah menjawabnya dengan baik. Hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihat wal faragh. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Banyak orang yang sehat tapi tidak menggunakan sehatnya untuk bersyukur. Banyak waktu senggang tapi tidak menggunakan senggangannya itu untuk bersyukur. Bu, ketika sudah sibuk baru bilang, ya Allah saya sibuk, tidak bisa menemani anak dan suami saya. Gitu kan bu? Waktu ibu belum dapat kerja, kenapa ibu nggak nemanin suami? Malah nyari bestie. Kenapa ibu nggak nemanin anak? Setelah Allah kasih kerjaan, ya bu, baru ibu bilang, udah nggak ada lagi waktu untuk menemani suami dan anak. Ya kan bu? Padahal masih ada kan bu, Sabtu Ahad libur kan? Kemana Sabtu Ahad? Bestie, kantor. Luar biasa ibu. Ada waktu luang yang diberikan oleh Allah kepada ibu. Apa waktu luangnya ibu? Waktu ibu belum punya anak, dengan waktu ibu setelah punya anak. Ada waktu luang bu. Berarti masih bisa bersama dengan suami kan? Bermesraan dengan suami kan? Tapi ibu enggak sibuk dengan yang lainnya. Setelah punya anak, sibuknya udah enggak lagi sama suami, sama anak dan sama orang lain. Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya juga sehat. Barang siapa yang memiliki 2 nikmat ini, waktu senggang dan nikmat sehat, hendaklah ia bersemangat. Jangan sampai ia tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Kalimat pertama tadi ibu, ungkapannya itu tidak dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya juga sehat. Enggak pernah disebut ibu. Kita menyebut sehat itu karena lagi sakit. Kita menyebut waktu luang itu karena kita lagi sibuk. Karena nggak sibuk bu, nggak ada. Padahal waktu luang itu banyak. Lain ibu, udah capek sama telepon. Halo, di mana? Oh iya, entar dulu di kakak, mama lagi telepon. Betul bu ya? Ayah, hari Sabtu kita kemana? Di rumah. Oh maaf ya, aku ada arisan Sabtu. Selesai urusannya. Hilang itu. Mau bahagia di mana itu rumah tangga kalau kayak begitu? Ibu lebih bahagia dengan orang lain ketimbang sama suami. Ibu lebih bahagia sama orang lain ketimbang sama anak. Tapi ibu menuntut suami, menuntut anak untuk menyayangi ibu. Bagaimana ibu? Bagaimana? Apa ibu nggak bersyukur dengan adanya suami sama anak? Ibu lebih bersyukur adanya teman. Padahal itu ujian ibu. Mohon maaf ibu, saya merasakan juga seperti itu ibu. Makanya saya bilang sama istri, kamu kerja, saya kerja. Anak-anak ada di rumah. Sekarang udah pada gede. Pokoknya kalau mereka pas kita sama-sama libur, dia juga libur, berangkat kemana pun. Kenapa ibu? Harus dituntaskan ibu. Makanya anak agak mendengarin kita karena kita nggak pernah peduli sama anak. Suami nggak dengerin ibu.
karena ibu gak pernah peduli sama suami. Ibu gak dengerin suami karena suami gak pernah peduli sama ibu. Jadi akhirnya balas dendam. Betul kan? Kalau rumah tangga jadi balas dendam, terus kapan dong jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Kapan Bu? Nggak ada. Makanya dulu orang Betawi itu ngumpul kagak ngumpul, yang penting kan gitu dulu. Benar kan? Kebalik Bu ya? Apa dong? Makan kagak makan, yang penting ngumpul. Lagi itu benar Bu. Terima kasih. Nah, ya. Makan kagak makan, yang penting. Lah sekarang Bu, kalau kagak makan sampai ngumpul. Beda sekarang, kembali coba aja Bu. Bu Evi coba ngajakin. Kalau nggak ada makan kagak jadi. Bu Evi buat acara di mana? Ada makannya nggak? Nggak ada. Ya udah, makasih ya Bu. Makasih kok, kagak bakalan hadir. Karena nggak ada makannya Bu. Bener. Nah, baik Ibu. Rezeki tidak hanya identik dengan uang. Makanya sering kita kan, alhamdulillah ayat terima kasih rezekinya. Padahal tadi pelukan, ciuman, sayang anak, itu rezeki Ibu. Tiba-tiba ditelepon sama orang tua, sama mertua. Teh lagi gimana? Sehat nggak Teh? Itu rezeki Ibu. Itu rezeki. Maka saya katakan Ibu, ketika Ibu masih hidup orang tua, mertua Bu, gunakan HP-mu jangan hanya untuk bestimu. Ada besti yang akhirat, ibumu dan mertuamu. Teleponmu. Oh, Ustaz, mertua saya jelek, bukan main. Bu, memang dipertemukan, sengaja dipertemukan dengan mertua yang jelek supaya ibu tahu mana yang benar. Tapi kalau ibu balas jelek juga sama mertua yang jelek, apa bedanya ibu sama ibu? Sama-sama jelek kan? Bijak Pak Ibu. Ada contoh? Ada. Saya kasih contoh. Ada. Asia, istri Fir'aun. Jelek nggak Fir'aun? Kagak ada tuh yang namanya Asia nyiapin racun buat bunuh Fir'aun. Padahal gampang banget Ibu. Makan disediain Asia. Tidur Bu. Kalau nggak salah dalam riwayat itu disebutkan Fir'aun itu 5 bulan baru tidur bareng Asia karena selimnya bocor. Tapi apa dia pun kagak. Dia hanya dekat sama Allah saja Bu. Aku taat sama dia karena Allah, bukan karena dia, tapi karena Allah. Allah yang memilih saya untuk jadi istrinya dia. Itulah Asia Ibu. Ibu itu jadi istrinya suami di rumah. Itu Allah yang pilih, bukan suami. Bukan Ibu. Nggak percaya omongan saya? Coba ya, ditelusuri dari awal sejarah Ibu nikah sama suami Ibu. Hanya cuma berpandangan mata langsung jatuh hati. Ibu coba ketemu di stasiun pas lagi pulang kampung bareng, atau pas lagi di mall lagi ini kan gitu kan? Betul nggak Bu? Iya, tiba-tiba kasih langsung jadi kan gitu. Mau gimana ya? Ayo. Senyum itu nikmat Ibu. Sampai dibilang sedekah kan? Betul nggak Bu? Makanya jangan senyum sendiri aja. Tuh. Ibu, surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan dia telah memberimu keperluan dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Lihat Ibu. Ya. Yang diminta sama Ibu udah disiapin sama Allah. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada dalam mulut ada lidah besar, lidah kecil. Betul Bu? Enggak cuma itu, disediain air enzim supaya Ibu kalau ngunyah nggak perlu masukin air lagi. Makanan Ibu tadi ketika bergerak Ibu, gigi itu bergerak Ibu, keluar air liur Ibu. Yang membuat makanan Ibu ada sarinya keluar Ibu, nanti jadi semua gel-gel yang ada di lutut Ibu itu. Coba Ibu perhatiin dari makanan yang Ibu makan itu. Ibu coba, ada nggak yang kalau punya makanan nggak ada air liurnya? Nggak ada, semuanya ngeluarin air liur. Ketika air liur nggak ada Ibu, susah kan Bu? Tenggorokan kering kan? Nah, coba Ibu perhatiin. Sebegitunya Allah ciptakan Ibu, sampai ke bawahnya Bu. Nih ruangan rongga sampai ke bawah ini Bu. Nih perutku di bawah ini Bu, di bawah. Di atas ini Bu ulu hati Bu. Ini Ibu paru-paru Bu. Di sini Ibu baru jantung Bu.
Di bawah sini baru hati ibu. Nih, di dalam hati ibu ada empedu. Samping empedu ada lagi ibu. Ini ada buka lambungmu bagian kanan ibu. Jadi nggak sama semua tuh. Usus 12 jari sebelah kiri ibu, usus buntu bagian kanan ibu. Disimpan ibu. Ibu-ibu nanti disimpan juga ovum. Ovum tuh besar apa kecil? Kecil ibu. Tapi uniknya bu, ibu makan nasi sepinggan, 2 pinggan, 5 pinggan ibu. Waktu ibu hamil, nggak mengganggu hamilnya ibu kan? Sebegitunya Allah ciptakan ibu. Ketika anak keluar dari perut ibu, apakah dia sekeras batu? Tidak ibu. Anak yang keluar dari perut ibu sebelum merasakan angin yang ada di luar seperti kulit telur. Ibu kalau lihat ayam bertelur ibu, itu seperti itulah kepalanya ibu. Makanya peang, kadang-kadang coba kepala ibu kan peang. Terus disalahin itu bantal-bantal itu. Ibu yang simpan bantal disalahin. Iya kan? Akhirnya kan dibedong supaya tidak iks bu. Itu anak kasihan banget. Gini, andai itu udah bisa ngomong marah, pasti marah. Tapi anaknya diam aja. Ya, gitu doang ibu. Nggak ngomong apa-apa. Ibu cuma bilang nusuk, enek diem. Tahu-tahu Ibu dari mana taunya dia Karena ibu punya ada hubungan antara anak dan ibu, suami ibu, mana tahu. Betul kan? Ayah kenapa dia nangis? Itu kayak itu. Karena ibu punya hubungan dekat sama anak. Nggak ada kabel bu ya? Bu, saya ngomongnya pakai kabel bu. Lah hati ibu dengan hati anak, nggak pakai kabel bu. Handphone ibu, coba perhatikan handphone ibu. Ada kabel nggak sekelip? Kalau ini HP ada kabel ibu, berapa ribu kabel bu ke sekelip bu? Betul nggak bu? Udahlah, kabelnya satu-satu handphone kagak habis. Bu, buka HP ibu, datang ibu servis ibu, kagak ada kabel dalamnya bu. Semuanya udah berubah. Betul nggak bu? Disorder semuanya. Sebegitunya bu. Ngambilnya dari mana? Di ibu. Apa nggak bersyukur itu bu? Masih juga kita kufur kan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Inna Ibrahim innal insana ladzalumun kafar. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kepotong itu. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu lalim dan banyak mengingkari. Betul tak? Betul bu? Lalim bu. Coba ibu tahu sekarang gendut karena dulu kurus kan? Betul bu? Nah udah jujur aja bu, bilang aja. Terus kenapa sekarang mau ibu kurus? Kenapa ibu mau kurus? Paling banyak yang menyebutkan bukan sehat bu Isti. Paling banyak menyebutkan kalau gemuk itu kagak cantik. Padahal berapa banyak ibu di negara Zimbabwe, kalau perempuan itu gendut, itulah bidadari surga. Nah, Zimbabwe itu, iya kan? Pada gendut-gendut kan? Luar biasa ibu. Umur baru 13 tahun ibu, bisa sakit makanan bu. Karena menjadi bidadari. Yang laki-laki ada juga di negara Afrika yang lain ibu. Udah gendut segini ibu, laki-lakinya udah gak bisa berjalan. Begini aja. Di Indonesia baru aja dikit gemuknya dikurusin. Udah itu bu, kurusnya pakai apa bu? Berhenti makan. Kata Nabi, puasa Senin Kamis ada, ayam ulkit ada, daun ada, betul bu? Milih enggak mau pilih puasa. Pilihnya apa bu? Itulah ibu, ya Allah ya Rahman. Ada yang bernilai ibadah kan dipakai. Oke lah dipuasain bu. Makanan ibu, mohon maaf ibu, kalau mau lebih privat bu, saya itu beratnya 93. Tapi saya merasakan badan saya seperti beratnya 56. Gimana caranya? Ternyata memang benar kata Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul. Ingat mendengar Allah hatimu tenang. Yang membuat kita ringan tubuh bukan karena kurus. Karena yang kurus belum tentu ringan. Gak percaya, coba jadi gendong. Berat bu. Berat.
Saya punya kakak ibu perempuan bu, dulu dia sakit bu. Kakak ini bu, kakak apa namanya? Kakak angkat saya bu, sakit dia bu. Saya gendong ibu. Saya kira kurus itu ringan ibu, ternyata berat. Lalu kemudian saya mencoba mencari tahu apa yang membuat dia berat. Jawabannya balungan. Orang Jawa bilang balungan. Betul bu? Betulan. Betul. Jadi bukan daging ibu. Bu, ketika ibu nggak makan ibu, maka yang membuat ibu jadi punya energi lemak ibu itu. Nggak percaya tanyakan saja. Makanya ada lemak yang negatif, ada lemak yang positif. Ibu pilih yang mana? Menjolimi diri atau menyakiti apa? Sehat diri. Ini perlu diperhatikan. Jadi kalau orang bersyukur ibu, bawaannya beda ibu. No comment. Lain ibu. Jangan masuk ke makanya kemarin kita bahas itu bu ya. Jangan pernah masuk ke urusan orang lain. Jangan. Kata Nabi, idza stansahaka fansuh. Kalau dia minta nasihat maka nasihati. Maksudnya apa? Jangan pernah menasihati orang kalau orang itu nggak minta nasihat. Jangan. Kenapa bu? Lanjut yang kedua. Kita tidak akan mensyukuri nanti bu. Kemudian ibu, udah mulai dekat mau habis ibu. Ini masih panjang nih. Wa idza adana rabbukum la in sakartum la azidannakum. Ini motivasi dari Allah. Jika kamu mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambahkan. Ditambah ibu nikmat ibu. Ditambah ibu. Ibu punya teman ini bu. Ditambah nikmat ibu. Apa nikmat ibu? Apa nikmat ibu? Ada banyak yang mendoakan ibu. Ada banyak. Salah satunya itu. Masih banyak yang lain ibu. Ada Pak Ustaz, benar Pak Ustaz, nambah teman. Jadi saya nambah bisa mengutang main. Jangan ibu. Ya, jangan. Di sini disebutkan oleh Abi Hatim dalam riwayat Fudail bin Iyad mengisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana mungkin aku dapat mensyukuri nikmat-Mu bila ternyata sikap syukur itu juga merupakan kenikmatan darimu. Kita kan sering cuma di mulut, betul bu? Alhamdulillah dapat duit. Tapi uang itu kemana kita nggak tahu. Padahal ibu harus sinkron antara mulut yang mengucapkan alhamdulillah dengan uang itu dibelanjakannya buat apa? Mohon maaf ya ibu, ini contohnya nyata teman-teman saya yang kerja di kantor ibu. Ketika dapat gaji ibu, keluar gaji itu langsung cek di HP kan memang sekarang kan modelnya m-banking bu ya. Nah, transfer bu, tiba-tiba keluar ibu 15 juta. Dan alhamdulillah. Langsung dia bilang ke teman-teman, ayo teman-teman yuk ke klub yuk. Langsung dia, kalau ngomong ke klub itu kemana bu? Negatif kan? Mabok, main perempuan. Ya bu, hura-hura. Di rumah ada istrinya, di rumah ada anaknya, di rumah ada mertuanya, di rumah ada orang tuanya, di rumah ada sepupunya, ada saudaranya. Pertanyaan saya, mana yang lebih utama? Maka uang itu seharusnya ke sana. Bestmu itu belakangan. Kalau bisa sisanya. Awalkan dulu di rumah, kasih ke istri. Ma, turun nih. Walaupun nggak semua ibu, mungkin 10 jutanya buat istri. Kata ibu di sini, alhamdulillah 10 juta suami saya. Senang banget Pak Ustaz. Kan tiap hari cuma 100 ribu Ustaz. 100 ribu alhamdulillah. Ini 50 ribu kadang-kadang Ustaz, ya Allah. 10 juta dikasih, 5 juta yang dipegang suami, gak apa-apa. Kenapa ibu? Hadis tentang istrinya Abu Sufyan, nyambung yang tadi. Ummu Jamil lapor ke Nabi, ya Rasul, Anda kan tahu Abu Sufyan itu kayak gimana? Bu, Abu Sufyan itu bu, pelit bin Bakhil bin Medit bin Qurab bin. Oh iya, binnya banyak bu. Tapi ketika ada anak tetangga, anak janda, dibeliin. Anaknya dibeliin. Karena kata Nabi kan begitu, barang siapa yang mengayomi janda dan anaknya, maka dia di yaumil kiamah akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya akhirnya apa terjadi? Kata Nabi begini,
wahai Ummu Jamil, ambillah yang kamu butuhkan berapa, tapi tidak semuanya. Jadi kalau uang itu di dompetnya ada 5 juta, jangan diambil semua 5 juta ibu. Berarti boleh dong Pak Ustaz. Kalau nggak semua berarti 4.900.000 sisanya 100. Ibu kalkulasi itu ibu buat sebulan itu berapa gitu ibu ya. Baru ketemu nanti ambil bu. Kalkulasikan ibu, tapi jangan dihitung semua ibu. Rumah tangga buat saya, buat anak, terus kemudian buat sama besti, jangan ibu. Jangan. Mohon maaf ibu, karena berbahaya nanti. Itu yang disebut dengan uang subhat itu. Kemudian ibu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, segala puji hanya milik Allah yang satu saja dari nikmat yang tidak dapat disyukuri kecuali dengan menggunakan nikmat baru darinya. Yang tadi bu, tidak bisa kita mensyukuri nikmat sehat kalau bukan karena kita bisa sakit. Makanya kita bisa mensyukuri nikmat sehat karena kita sakit. Kita bersyukur dengan adanya teman setelah kita diberi tidak punya teman, nggak ada yang mau nemenin, betul bu? Itulah sama ibu. Jadi jangan kaget. Ibu bersyukur nikmat uang banyak karena ibu dulu miskin. Itu ibu. Ibu bersyukur dengan adanya suami karena ibu dulu jomblo. Kalau nggak jomblo ibu susah, ibu nggak bakalan bersyukur. Kita itu sombong. Manusia itu senangnya sombong. Itu ibu. Lalu kemudian ibu, wa huwal ladzi ahyaakum, surat Al-Hajj ayat 66. Dan dialah Allah yang telah menghidupkanmu, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sering mengingkari nikmat Allah. Sering ibu kita. Jadi wajar bila Allah menjuluki manusia itu dengan sebutan sangat lalim, banyak mengingkari nikmat Allah. Karena hidup dan mati sebagai nikmat tadi kita nggak pernah syukur itu bu. Nah tadi ibu datang ke sini kan pakai motor tuh bu, benar bu? Ada yang jalan kaki betul bu. Sekarang kalau kagak ada sehat bisa bawa motor kan? Iya. Yang paling penting kan sehat ya. Tapi ada ibu, lebih baik saya apa bu? Sehatnya buat nongkrong. Kalau ngaji kagak mau. Padahal berapa kali sih ngaji? Mohon maaf ibu, nongkrong bisa masukin kita ke surga? Bisa aja sih kalau nongkrongnya itu ya isinya pengajian. Kan sekarang kan begitu ngajinya di kafe. Betul bu ya? Bisa. Kayak di masjid pemuda nongkrong ibu, tapi ada pengajiannya. Bisa nongkrong di masjid bisa ibu. Bisa. Karena itu itikaf. Ini ibu kan sedang itikaf ini. Secara maknawi ibu sedang itikaf. Oke bu, kita cepatin dikit. Surga dan neraka pun rezeki ibu yang kita minta. Ya bu ya. Ibu ada kalimat surga ibu ketika ibu melihat orang meninggalnya lagi sholat. Betul bu? Meninggalnya lagi ngaji, tapi giliran suruh sholat. Jawab dong bu. Giliran suruh ngaji, males. Gitu kita tuh. Maunya langsung ngasih aja. Di sini disebutkan ibu surat Sabah ayat 4, liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim, supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia. Apa rezeki yang mulia? Surga. Makanya ada yang bilang begini bu, alhamdulillah anak saya udah sukses. Ya bu ya, karena udah kerja. Saya bilang belum sukses ibu. Kita itu bu, kalau belum masuk surga itu belum sukses. Mau tahu jawaban selengkapnya? Bu, anak kita kerja, kita nggak tahu kan kalau dia bakal DPH. Terus kemudian, enggak, anak saya itu yang punya perusahaan. Apakah perusahaan yang dia punya akan terus beruntung? Belum tentu.
mungkin dianya sakit atau mungkin dia punya temannya ngerusakin hidup, selesai. Tapi kalau udah masuk surga itu beda. Bu, maksud saya boleh kita bahagia dengan kesuksesan kita, naik derajatnya di dunia ini. Tapi ingat, jangan lupa itu cuma sementara. Betul kan? Yang hakiki itu ketika kita masuk surga, maka binahlah rumah tangga itu dengan surga. Gitu ini. Nah, makanya surat At-Talaq ayat 11 ibu, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqan. Tubuh. Barang siapa beriman kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dunia itu tidak selama-lamanya. Tapi kenapa ibu lebih kejar dunia ketimbang akhirat? Ayo, kalau untuk dunia ibu maksain diri, untuk akhirat kagak ada. Makanya ada yang nanya ke saya, Ustaz kan sholat lahir, ya tiap malam. Saya seminggu itu 5 kali atau 6 kali dalam seminggu. Saya paling sering itu 2-3 kali lah nggak sholat tahajud dalam seminggu. Gimana caranya Pak Ustaz? Apa ada doanya? Saya ada doanya. Apa doanya Bu? Allahumma paksain. Mau apa lagi Bu? Allahumma paksain. Ya Allah, saya memaksakan ini. Karena apa Bu? Ini sholat buat saya, ngaji itu buat saya, perbuatan baik itu buat saya, bukan buat orang. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Itu Bu. Perbuatan baik itu untuk kita. Mau yang mana Bu? Kan begitu Ibu. Makanya saya bilang tadi Ibu, masak itu jangan karena suami, masak itu karena Allah. Ngurus anak itu jangan karena suami, tapi karena Allah. Atau karena balas budi. Nanti kalau anak saya urus, nanti tua saya diurusin anak. Bu, ada anak yang diurusin sama ibu, sampai cuci celana dalamnya, cuci baju dalamnya, sepatunya semua diurus. Pas giliran udah kerja, ibu telepon, "Nak, kamu di mana Nak? Saya di kantor Mak, lagi sibuk, mohon maaf Pak." Mati. Saya dapat kabar dulu, dapat berita kayak begitu di Malaysia. Ada seorang bapak-bapak ibu pilot, keluar dari pilot, anaknya 10, anaknya 5. Di sekolah kan sama dia Bu, sekolah yang besar Ibu, semuanya masuk pangkat yang bagus Bu. Kenapa Bu? Diurus Bu, supaya nanti kalau saya keluar tenang saya. Ternyata ketika dia tua Bu, sakit-sakitan Bu pilot Bu, dia nelpon anak pertamanya. Ada di mana? Di kantor. Papa lagi sakit ini. Nanti Pak ya, lagi sibuk, mati. Telepon anak perempuannya, dokter Bu, dokter anak perempuan ditelepon, gak diangkat Ibu. Pas diangkat Ibu, maaf ayah, lagi ada pasien, mati. Gimana Ibu? Karena kita tidak membangkitkan dia itu menjadi orang bersyukur, tapi membangkitkan kalimat balas budi karena udah diurus. Jangan. Kita harus ajarkan dia pandai bersyukur, bukan pandai balas budi. Salah Ibu. Beda Ibu. Nah, Ibu, ini sudah masuk ke bagian paling krusial Ibu. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu hanyalah musibah. Jadi kalau ada nikmat sehat Ibu pakai hanya buat nongkrong, itu musibah. Ibu lagi punya anak, punya suami, barang-barang ini nggak digunakan Bu, benar-benar mengumpul, Ibu kena musibah. Itu Ibu. Mughallad bin Al-Husain mengatakan syukur adalah dengan meninggalkan maksiat. Ibu, nah macam-macam nikmat Allah Bu. Iman, Islam, kesehatan, keluarga, ilmu, rezeki, waktu, keamanan, akal, hidayah, itu adalah nikmat-nikmat Allah. Ini baru 10 yang saya sebut Ibu.
Kalau disebutin lagi Bu, seperti pertanyaan Allah dalam surat Ar-Rahman 31 kali Bu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma? Nikmat yang mana yang hendak kau dustakan? Enggak bisa. Apa Bu yang mau didustakan? Enggak ada. Nol gitu Ibu. Nah, Ibu nulis ini. Kalau Ibu mau nanti saya kirim Bu filenya ke Bu Evi, nanti tenang aja Bu. Atau sekarang saya kirim ke Bu Evi ya. Nah, bentar Bu ya. Kata ibu kenapa nggak dari tadi sih Ustaz kirimin? Tenang Ibu. Ya, oke. Ini bentuknya PowerPoint juga Ibu, sama kayak gini. Oke Bu. Bentuk-bentuk meremehkan nikmat Bu. Ada berapa? Ada 8. Saya kirim ke Bu Evi, Ibu ya, Bu Evi, izin. Oke, udah masuk Bu Evi. Menggunakan nikmat untuk bermaksiat, tidak bersyukur, berlebih-lebihan, israf. Ya Bu, ada kan? Suka berlebihan Bu, sombong karena nikmat, mengeluh terhadap takdir. Udah ditakdir begitu, lu masih ngeluh aja, masih kurang aja. Punya nikmat jadi lalai beribadah. Ketika waktu dia belum dapat kerja Ibu, minta doa. Ya Allah, ya Ustaz, tolong doakan Ustaz biar saya bisa kerja. Pas sudah dapat kerja Bu, sholat aja kagak. Ada contohnya Bu? Ada. Salah. Dulu kan ada gitu kan, dikasih kambing 2 ekor, lupa sholat. Tadinya berjamaah, lupa Ibu. Terus kemudian lanjut lagi Ibu, sampai dia gak mau zakat Ibu, diambil sama Allah kambingnya semua Bu. Bu, dulu Ibu juga sebelum nikah minta sama Allah, ya Allah segerakan saya jodoh saya. Akhirnya disegerakan. Setelah jodoh dapat, sholat aja kagak mau. Nanti sholatnya, karena udah nikah. Begitulah kira-kira Bu. Seharusnya setelah nikah makin sholat. Ciri orang bersyukur kan begitu. Makin sholat, makin rajin ngajinya. Kenapa? Udah dibuktikan sama Allah, diberikan. Tapi kita enggak. Menyanyiakan waktu. Waktu masih muda, kemana Ibu? Kemana Ibu muda? Dulu. Setelah balik, sholat kagak, tutup aurat kagak. Kan gitu Bu. Alhamdulillah usia udah segini baru pada tutup aurat kan, karena sadar. Alhamdulillah. Kalau udah terus masih kita tutup juga, enggak. Auzubillah itu. Menyanyiakan ilmu yang tadi udah pada tahu tuh Bu. Ketika ditanya, bohong itu benar dosa, tapi suka bohong. Nah, itu menyanyiakan ilmu. Ya Bu. Merusak lingkungan, itu bentuk meremehkan nikmat itu. Menghamburkan harta, boros, tabarruj. Nah itu Bu. Apa dampaknya Bu? Meremehkan nikmat Allah Bu. Surat An-Nahl ayat 12 Ibu. Nah, Ibu, ini wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa adaqallahu libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un. Coba Bu. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman. Pernah dengar Bu ya? Ada negeri yang aman dulu kan? Sentosa, Jinawi, semuanya ada itu, Masya Allah. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Bu, memang kalau orang udah nggak sehat itu makannya enak. Di depan saya ini ada ibu-ibu yang udah berumur berapa Ibu? 61. Kalau disuruh makan daging kambing, kata ibunya jangan makan daging kambing Pak Ustaz. Dengar daging aja bingung saya Bu. Pak Ustaz, kenapa Pak Ustaz? Gigi saya udah nggak kuat. Betul Bu?
Ini contoh. Dulu masih muda, masih bisa lari, jogging. Sekarang coba suruh lagi. Pak Ustadz, napas saya udah gak di sini. Napas saya udah di sini. Kenapa itu betul? Dari lemah kembali lemah. Apa yang mau dimakan? Dicabutnya nikmat, hati menjadi keras, itu dikasih tahu keras. Hilangnya keberkahan, sulit bersyukur, datangnya ajab Allah, rusaknya kehidupan sosial. Ini dampaknya, Bu. Kalau kita meremehkan nikmat Allah itu, kehilangan ketenangan hati. Coba Ibu, kalau Ibu nggak senang, nggak pandai-pandai bersyukur, galau terus. Jadi kalau Ibu tanya penyebab galau itu apa, Pak Ustaz? Tak pandai bersyukur lah. Itulah jawabnya. Kalau awak pandai bersyukur, pastilah tenang hati. Tapi kalau tak pandai bersyukur, jangan harap tenang itu masih hadir. Gak ada bakal. Gitu Ibu. Jauh dari rahmat Allah, tentu Ibu. Berikutnya adalah jauh dari rahmat Allah. Cara menjaganya, Bu. Nah, itu cara menjaganya, Bu. Pertama, mengenal pemberi nikmat. Siapa pemberi nikmat itu? Makanya berarti niat kita karena Allah. Memperbanyak zikir, Bu. Jadi mulut kita tuh isinya jangan sampai, mohon maaf, bego, PA, tolol, dongo, pesek, kurus, gendut, bogel, nol. Enggak boleh, haram. Mohon maaf Ibu, saya keras di situ. Jangan pernah menganggap orang yang seperti itu hina. Itu tidak hina Ibu. Mohon maaf Ibu. Pernah saya tegur Ibu, ada orang memanggil temannya dengan panggilan Black, Mr. Black. Saya sentil Ibu, segitu. Mohon maaf ya Pak, saya sentil Ibu. Memang dia hitam, tapi hitam itu bukan darinya. Tak ada lagi yang mau hitam itu. Hitam itu ya dari Allah. Betul nggak Bu? Nggak ada lah tiba-tiba dia ngecek tubuhnya jadi putih. Ada? Kagak ada Ibu. Mohon maaf, nggak boleh. Roh Nabi itu bilangnya apa Bu? Panggillah dengan namanya. Betul kan? Nama yang disukainya. Tapi nama yang disukai monyet Pak Ustaz. Waduh, itu bahaya kan, ada sekarang makanya. Nyet, kemana lu nyet? Kan gitu Bu ya. Bu, jangan diikutin. Itu kebiasaan, itu jangan dinormalisasikan kayak gitu. Jangan dinormalisasikan Ibu. Jangan. Nah, kemudian Ibu memperbanyak syukur. Nah, ini Bu, sengaja saya bikin tuh Bu. Kadang-kadang kita syukur lisan, tapi hatinya di mana? Amalnya di mana? Yang saya bilang tadi Ibu, persesuaian antara mulut, hati, perilaku itu mencirikan kita bukan orang munafik. Harus sama. Kalau kita bilang alhamdulillah dapat duit, ingat peruntukannya. Jangan karena itu bisa membuat kita menjadi orang kufur. Menggunakan nikmat untuk ketaatan, menjaga amanah. Amanah apa Ibu? Amanah umur, amanah anggota badan, amanah itu suami, amanah itu anak, amanah itu harta, amanah itu keluarga, amanah itu lingkungan. Itu amanah Ibu. Jangan dianggap enteng. Ibu kotor, nggak bersih-bersih itu berarti Ibu termasuk orang yang bersyukur. Itu kufur Bu. Lalu kemudian Ibu kalau ingin terus muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab Ibu. Nah, terakhir Ibu, pesan Rasulullah. Ini hadis nomor 2 di Bulughul Maram. Caranya agar tidak meremehkan nikmat Allah. Unduru, ya Bu, unduru, lihatlah. Ila man asfala minkum, ila man asfala minkum. Lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian. Lihat ke bawah Ibu. Kalau Ibu orang kaya, lihatlah orang miskin. Kalau Ibu punya motor, lihatlah orang yang punya sepeda. Kalau Ibu punya mobil, lihatlah orang yang punya motor. Jangan lihat Ibu mobil, mobil lagi Ibu, jangan. Itu jadi kufur Bu. Jadi kufur. Makanya Rasul bilang apa Bu? Wala tanduru. Jangan memperhatikan, jangan lihat ila man fawqakum, kepada orang yang ada di atas kalian. Kenapa? Fa huwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum.
Ya, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Betul Bu? Ibu duduk sama orang yang cantik nih Bu, duduk sama orang cantik. Ya Allah, jadi kagak yang enak gue. Kan gitu Bu ya? Aduh, di samping saya Iis Dahlia, aduh, cantik banget lagi. Aduh Bu, Iis Dahlia sama ibu itu sama. Bener kan Bu? Cuma dia jadi artis aja. Kalau nggak jadi artis, nggak segia itu. Mohon maaf Ibu, ada yang nanya ke saya, artis itu pada bagus-bagus nyanyinya. Enggak. Coba dimatiin mic-nya. Betul nggak Bu? Matiin mic-nya. Suaranya sama semua Bu. Mohon maaf Ibu, saya lebih pilih penyanyi-penyanyi yang KDI, penyanyi itu dibandingkan jurinya Bu. Karena suaranya enggak. Kenapa begitu Ibu? Bu, kita itu udah masing-masing suara. Saya nggak bisa dikecilin suara saya Bu. Saya butuh suaranya ngebas. Kalau kecil Bu, Ibu jadi gak kedengaran. Jadi rusak Ibu, males. Ngerti kan Bu? Nah, oleh karena itu Ibu, nikmat itu Bu, lihat ke bawah. Kalau Ibu mau tahu nikmat Ibu, lihat ke bawah. Coba lihatlah HP Ibu dengan HP teman Ibu. Masih bagus HP Ibu. Alhamdulillah saya Samsung, dia Oppo. Yang Oppo bilang, alhamdulillah saya Oppo, dia Infinity, dia bilang. Satu lagi bilang, oh saya masih di bawah Motorola. Biarin aja Ibu. Coba Ibu perhatikan yang punya HP. Isinya paling cuma Facebook, Instagram, WA, apalagi TikTok udah. Itu doang kan? Padahal aplikasinya banyak kan? Jadi Ibu beli HP apa beli aplikasi? Saya tanya sama Ibu beli HP beli aplikasi? Kalau beli HP berarti Ibu gak usah yang gede-gede, cuma cukup. Itulah yang membuat kita menjadi orang kufur gara-gara HP doang. Apaan HP lu? Saya iPhone. Oh iPhone. Oh, iPhone berapa? 13, 17 Pro Max. Habis itu langsung turun langsung. Benar gak Bu? Saya santai aja Ibu. Kamu HP apa? iPhone. Oh saya Samsung. Selesai Ibu. Terus dia bilang, bagus punya saya. Iya bagus, cuman di foto. Kamu punya saham di situ? Dia jawab, nggak punya. Saya punya saham. HP-nya Samsung. Dia diam langsung. Bu, jelek Ibu, tapi lebih berharga daripada yang bagus. Cuma buat foto. Selesai. Oke Ibu, terakhir. Sekian. Syukron, jazakumullah khairan. Sama-sama Ibu. Mana? Kalau ada yang mau ditanyakan, saya sudah siap menunggu pertanyaan. Oh, dari belakang Bu. Di belakang Bu Evi itu. Kayaknya dari tadi tuh udah goyang-goyang tuh minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan Amin, semuanya. amin ya Allah. Ibu juga sehat selalu. Saya mau tanya Ustaz untuk yang terakhir itu yang lihat yang lebih rendah supaya bersyukur. Ini saya juga sering dengan anak-anak atau dengan terutama dengan anak-anak ya. Iya. Misalkan saya berpikirnya kenapa kita bersyukur kalau melihat kekurangan orang lain. Misalkan saya sama anak-anak harus membantu karena punya tangan, masih punya tangan. Iya, iya. Nah kayak gitu gimana ya? Apa itu merendahkan yang lain atau menghilangkan rasa syukurnya itu seperti itu baik atau tidak? Kan? Baik Ibu. Melihat yang lebih rendah, tapi seperti itu punya kaki itu, udah jalan. Coba lihat yang punya kaki atau makanan. Gak boleh begitu sama makanan. Lihat tuh yang bisa gitu. Itu gimana? Baik Ibu. Saya dan istri serta anak-anak dengan keponakan bahkan adik saya itu biasa di sini, adik saya biasa suka ngajak dia, kamu libur kan 2 hari ya, kita berangkat hotel di sini. Kemana Kak? Anyer, kalau nggak Anyer Bogor, pokoknya kemana aja. Saya sama adik saya di jalan Ibu, sama seperti Ibu ceritakan tadi.
Saya bilang sama anak saya yang pertama, abang, kan mau apa namanya, mau jadi orang baik. Iya bi, aku mau jadi orang baik. Coba kamu lihat itu. Dia dorong itu sepeda buat jualan, hanya buat makan sehari. Dia nangis. Abang sekarang tinggal ngomong sama abi sama mama. Bi, mam minta pulsa. Bi, mam minta duit. Bi, mam. Dia nangis gitu. Kenapa dia nangis gitu? Ternyata saya lebih enak ketimbang bapak itu. Saya sepanjang jalan dari Jakarta itu hanya pas di pas di tol aja nggak ketemu dengan orang, paling ketemu dengan sopir-sopir. Masuk rest area, saya bilang jangan makan di situ. Kita makan cari yang di pinggir. Mie bakso, mie ayam, nasi kecil itu, ya. Nah kenapa makan di situ bi? Kata istri. Nanti juga kamu tahu. Makan tahu kenyang. Bukankah kamu beli yang di KFC, yang di Coffee? Enggak, bukan ibu. Saya sedang mengajarkan ke anak saya. Jangan terlalu berlebihan dengan makanan. Yang begini aja bisa. Kita kan cuma cari kenyang. Bukan cari yang lain ibu. Enak itu bu, belum tentu enak bu yang di atas bu. Boleh jadi lebih enak yang di bawah. Ibu, ayam geprek bu sekarang udah banyak ibu. Belum tentu ayam geprek ono lebih bagus. Buktinya apa bu? Banyak sekali bu orang jual ayam geprek, tapi tidak semuanya laku. Sepanjang jalan saya ibu sampai ke rumah saya ibu, hanya satu yang ramai saja ayam geprek itu. Pas di SMK Medika apa? Jalan Turun Sapia itu. Itu ramai. Kenapa orang bisa tanya ibu? Padahal di atas sama ibu. Dia dijawab oleh orang di sini lebih enak. Katanya begitu. Padahal sempit ibu. Oke bu, jadi memang itu caranya bu. Hadis ini asbabul wurudnya adalah berkenaan dengan pendidikan. Nabi itu biasanya pergi sama Hasan dan Husain, cucunya itu diajarkan ke cucunya itu. Makanya bu, satu-satunya yang paling dikenal oleh Hasan yaitu Bilal. Bilal itu hitam bu, tapi paling dihargai, dihormati oleh Hasan bu, bukan karena apa bu, tapi karena kemuliaannya di samping kakeknya. Kalau kakeknya aja bisa duduk bareng Bilal ibu, kok saya kagak, itu loh. Lahirlah nanti bu, ketika Hasan dan Husain itu menegur orang tua, nggak pakai pak, bapak salah, nih cucunya Rasul nih, nggak begitu bu. Lahirlah pendidikan apa bu? Oke, izin. Saya sama adik saya mau wudhu, tolong nilai mana yang paling bagus wudhunya. Coba ibu, adabnya keluar ibu, rasa syukurnya keluar ibu. Itulah Hasan dan Husain dididik oleh kakeknya ibu. Seperti yang ibu katakan tadi ibu, memang begitu cara pendidikan, salah ibu. Tapi ingat, jangan cuma sebut, tapi jadikan sebagai perilaku. Apa perilakunya bu? Tolonglah semampu kita. Makanya kata Allah itu, wa ammas sa'ila fala tanha. Sama orang yang minta-minta jangan dihardik. Maksudnya apa bu? Siapa tahu dia benar membutuhkan. Kalau memang dia tidak membutuhkan tapi dia tetap meminta, yang dosa siapa bu? Dia kan. Ibu jangan ikut bikin dosa. Gitu, ibu. Baik. Jadi ibu udah benar, tapi tinggal satu lagi ibu. Perilaku kita mencerminkan gak? Menjadi orang bersyukur itu. Jadi gak cuma alhamdulillah, tapi alhamdulillah itu arah kemana? Jelas ibu? Oke. Ada lagi ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Minum bu, minum. Oh semua. Oh iya. Kalau kita mawas diri semuanya atau sadar diri, yakinlah kita tidak akan mungkin melakukan itu sehingga sampai Allah menutupi muka. Kita kan nggak selalu melupakan.
lupa, anggap sepele, itu menyepelekan hal-hal kecil ibu, tapi kita sepele. Contoh ibu, di rumah kita kadang-kadang sepele ibu dengan cuci piring, ya kan? Udah besok aja deh, ya nanti aja deh. Padahal ibu, kalau ibu udah cuci piring itu, berarti ibu sedang mendisiplinkan diri ibu. Betul kan bu? Apa hikmahnya? Yang lain bisa berjalan beriringan karena ibu sudah menyelesaikan satu persoalan, cuci piring. Pakaian, kadang-kadang kita besok nggak langsung cuci, dibiarkannya berhari-hari numpuk di tempat cucian dulu. Nanti aja deh, Sabtu Ahad. Padahal ada waktu luang bu buat cuci bu. Ibu lebih baik pegang HP. Pas udah nyampe hari Sabtunya, capek ya Allah, banyak banget. Ibu, siapa suruh numpukin? Jangan ibu, kalau memang ibu mau kagak capek, one by one, step by step, mawas diri bu. Bu, tapi kan saya pengen PW Pak Ustaz. PW itu kalau semua sudah beres ibu. Bu, orang yang mengerjakan itu sehat ibu. Silakan ibu nggak mengerjakan, pasti ibu semuanya kaku. Tapi kalau ibu ngepel nggak pakai marah, nggak pakai ini, ngepel aja sakit. Berarti ibu sudah memberikan konsumsi terbaik buat tubuh ibu dan hati ibu. Buat badan ibu sehat. Kenapa ibu? Bila badan tidak bergerak, maka gil-gil itu akan kaku. Persendian akan sakit ibu. Ibu berdiri akan sulit. Kedua, ibu kalau hatinya ikut bekerja juga ibu, menjadi orang yang bersyukur ibu, hati ibu menjadi hati yang tawadu. Tapi karena ibu isinya itu dengki, dendam, ngepel lagi, semua jadi berat. Betul bu? Nah, ibu cuma duduk buang air atau bantuin, bu, kerjain aja. Oke bu, jadi cuma 2 kata, mawas diri, sadar diri. Oke bu ya? Oke. Cukup ya bu? Apa tambah lagi? Ada lagi? Soalnya Quran sudah di tas, meja-meja sudah dilipat, sudah ditutupin. Tandanya itu udah pengajian mau ibu. Gitu ibu ya? Benar kan bu? Nah, jadi kalau saya udah paham ibu. Jadi sudah dihitung tadi. Mulai pengajian kita 9:15 menit. Terus kemudian saya ngambil pas 11:15 menit. Jadi sebenarnya kita nggak lebih dan nggak kurang. Yang kurang itu adalah yang telat datang. Bu, bukan nyindir, kagak nyindir ibu. Ini hanya nasihat. Gitu ibu ya. Baik ibu-ibu, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu ibu. Barokah umurnya. Mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Anak cucu ibu menjadi anak cucu yang soleh-solihah. Dan mudah-mudahan ibu, saya selalu berdoa dan senantiasa berdoa, kita semua yang belajar agama dikumpulkan oleh Allah di surga. Amin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi